Jumpa lagi Jakarta TV. Kalau saya sebut nama smartphone Huawei, terutama flagship, apa yang keinget? Pasti kameranya. Iya, mulai dari P9, P10, terutama P20 Pro yang sudah mulai kelihatan dari tele segala macamnya itu udah mulai keren gitu ya. Kemudian yang paling saya suka pada saat masuk ke Mate 20 Pro di mana ultra wide diperkenalkan, bisa autofocus juga, dan bentuknya yang akhirnya banyak yang nyontek akhir-akhir ini ya. Termasuk sampai ke perusahaan kenamaan juga begitu. Yang kemudian dilanjutkan dengan P30 Pro dengan telenya yang luar biasa itu dengan sensor barunya RYYB yang super sensitif dalam kegelapan, luar biasa banget. Lalu kemudian saya ingat banget Huawei waktu itu dikecam karena videonya nggak diperhatiin, cuma foto doang. Lalu dia mengeluarkan yang satu ini ya, dia mengeluarkan Mate 30 Pro ya, yang bulat ada kamera tengah sini. Lagi-lagi banyak dicontek juga akhir-akhir ini gitu ya. Dan datang dengan sensor baru ultra wide yang jadi sensor buat kamera video ya, buat kamera video yang kualitasnya bagus banget. Dan sekarang hadirlah 3 serangkai keluarga P40 yang akan kita bahas kali ini. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai P40 series dan bagaimana cara memilihnya. Oke, kalau kita bicara mengenai flagshipnya Huawei, memang kamera akan selalu jadi pembahasan yang nggak habis-habis karena ya performa kameranya emang luar biasa. Di P40 series ini yang bukan pengecualian juga, tagline aja Visionary Photography. Walaupun untuk video juga keren banget. Jadi P40 ini dianggap sebagai penerusnya P30 series ya, yang tadi kita tampilkan itu ya. Ada 3 model, yaitu P40 yang kecil ini ya. Kemudian ada P40 Pro ya, dan yang cakep ini ada si P40 Pro Plus yang kameranya paling banyak ini ya. Nah, kali ini kita akan membandingkan ketiganya untuk memperjelas sebetulnya mana yang paling tepat kalau kalian mau cari flagshipnya Huawei. Apakah yang paling murah, ataukah harus go all out ambil yang paling atas, atau sebetulnya tengah-tengahnya dia adalah sweet spot? Nah, mari kita lihat ya. Kita mulai dulu dari pembahasan desain ya. Untuk P40 warna yang tersedia adalah Silver Frost seperti ini. Cuma satu warna doang, ini warna paling kerennya mungkin buat P40 dan P40 Pro ya. Sementara untuk P40 Pro tentunya datang dengan Silver Frost, dan ini juga ada yang warna biru atau Deep Sea Blue. Kemudian untuk P40 Pro Plus seperti yang di sini, ini datang dengan ceramic white atau warna keramik ya. Untuk back cover yang 2 tadi itu back covernya adalah kaca. Banyak yang bilang dia Gorilla Glass, walaupun Huawei tidak klaim soal Gorilla Glass ya. Tapi yang paling menarik sebetulnya adalah yang di P40 Pro Plus kalau untuk back covernya. Kenapa? Karena ini adalah keramik, lapisan keramik yang lebih tahan gores daripada kaca. Kemudian untuk frame semuanya pakai metal aluminium. Untuk dimensi, nah ini yang udah jelas banget, P40 itu lebih mungil, jelas banget, jauh banget bedanya dengan yang kedua kakak-kakaknya ini. Sementara untuk P40 Pro dan P40 Pro Plus, ukuran tuh nyaris sama. Bedanya cuma di ketebalan, tipis banget bedanya di ketebalan. Itu pun karena kameranya aja ya. Nah, ini suka membuat ada kesalahan pada saat ke pembelian casing ya. Jadi bisa jadi casing disebutkan katanya cocok untuk P40 Pro Plus. Enggak, masuk bisa. Cuma nanti ada beberapa poin desain yang membuat dia jadi nggak cocok sebetulnya. Casingnya P40 Pro dipasang di P40 Pro Plus itu akan sedikit masalah. Nah, dari sisi bobot, P40 jelas yang paling ringan dengan 175 gram, sementara P40 Pro di 209 gram. Lalu untuk P40 Pro Plus itu beratnya 226 gram. Jadi yang satu ini memang yang paling berat, tapi masih banyak smartphone yang mirip seperti dia kok bobotnya. Jadi ya nggak ada masalah. Kayaknya nih limit teratas tahun ini sekitar 220-an gram ya.
Oke, untuk body kita bisa lihat bahwa semuanya mirip. Di sisi kanan kita ada tombol power dan aksen strip merah, tombol volume dengan 2 strip antena. Kemudian di sisi atas ada mikrofon, dan untuk P40 Pro dan Pro Plus itu ada infrared blasternya. P40 nggak ada. Kemudian yang menarik lagi, posisi mikrofon P40 Pro dan P40 Pro Plus ini sedikit beda di bagian atas nih. Ini yang saya bilang tadi, kalau casingnya toh masuk, mikrofonnya akan ketutup kalau misalnya kalian salah pilih casing ya. Jadi pastikan kalau kalian cari case buat P40 Pro Plus ya untuk P40 Pro Plus. Untuk P40 Pro ya P40 Pro gitu ya, biar nggak nutupin mikrofon. Lalu sisi kiri pada dasarnya nggak ada apa-apa, cuma ada strap antena doang. Di sisi bawah kita lihat ada SIM card slot, dan ini untuk tray yang dual SIM ya, atau bisa satu SIM card dan satu NM cardnya Huawei. Nah, pasti nanya itu gimana kalau mau dual SIM plus NM card? Bisa, kalau yang satunya lagi itu pakai nomor satu lagi bisa pakai eSIM. Jadi ini semua support eSIM. Jadi tergantung pada provider kalian apakah bisa memasangkan eSIM di situ ya. Selain itu ada strap antena juga di bawah, ada mikrofon, dan ada USB Type-C. Nah, dan USB Type-C ini adalah USB 3.1 Gen 1, jadi transfer rate-nya kenceng. Ini bukan asal bentuk Type-C doang, tapi emang transfer rate-nya juga asik di sini ya. Kita lihat sini ada speaker juga, ya mono, memang tidak stereo ya, dan tidak ada headphone jack. Di sisi belakang kita lihat kameranya ya, tiap smartphone akan punya kameranya masing-masing yang beda-beda, nanti kita akan jelaskan belakangan. Ada LED flash, ada logo Huawei juga. Di sisi layar kita lihat ada 2 kamera ya. Nah, untuk kamera selfie ada 2 kamera di sini nih. Ini sama semuanya, sama pakai 2 kamera, tapi sebetulnya yang satu tuh cuman kamera untuk depth sensor ya. Tapi ini model TOF, jadi betul-betul detail nanti depth sensornya. Nah, ada yang menarik kalau kalian perhatiin di kamera ini, ada 2 kameranya itu ada jedanya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini ada infrared sensor, ada proximity sensor. Ini lengkap banget jadi untuk kamera selfie-nya ya. Tidak ada earpiece di sini. Kenapa? Karena ketiga-tiganya itu mengeluarkan suara dari layar ya. Sangat canggih sekali memang ini. Dan tiga-tiganya juga punya sertifikat IP rating. Bedanya adalah untuk P40 itu IP53, sementara untuk P40 Pro dan Pro Plus itu IP atau IP68 ya. Kita lanjut ke layar. Untuk P40 layarnya adalah layar flat. Jadi ini layar yang flat, layar biasa ya, yang buat sebagian orang mungkin ini menyenangkan. Kemudian untuk P40 Pro dan Pro Plus, karena ukuran juga sama, layarnya juga ini layar yang sama sepertinya ya, menggunakan layar quad curve overflow display. Nah, ini udah banyak yang ngebahas pasti nih, layarnya yang kayaknya tumpah di 4 sisi gitu. Sama, dua-duanya menggunakan layar yang sama. Keren lah tampilan layarnya. Untuk ukuran P40 layar yang paling kecil dengan 6,1 inci, sementara Pro dan Pro Plus menggunakan 6,56 inci ya. Resolusinya juga berbeda. Yang di P40 resolusinya 2340 kali 1080. Sementara P40 Pro dan Pro Plus di 2640 kali 1200, lebih tinggi. Tapi ingat ya, ukuran layarnya P40 itu emang lebih kecil. Jadi kalau resolusinya lebih rendah nggak ada masalah ya. Nanti PPI-nya tetap tinggi. Untuk panelnya semua panel OLED, tapi refresh rate yang berbeda. Untuk P40 di 60 Hz aja, yang lain bisa sampai 90 Hz. Nah, kalau bicara soal prosesor atau SoC, ya kita udah pernah bahas sebelumnya, ini adalah Kirin 990 5G 7 nanometer, yang kita udah pernah bahas bahwa ini berbeda dengan 990 yang ada di Mate 30 Pro. Kenapa namanya 5G? Bukan mau pamer modem 5G, tapi karena memang prosesornya ini udah nyatu dengan modem 5G-nya, dan untuk yang versi 5G, ini clock-nya beda dengan yang versi non-5G. Ya lucu ya, saya kira tadinya juga cuma modem doang, tapi ternyata performa prosesornya beda karena kecepatannya memang ditaruh yang berbeda, jumlah transistor juga beda banget. Nah, untuk RAM dan storage ini cukup menarik caranya Huawei Indonesia. RAM semua disamain aja, ketiga-tiganya sama-sama 8GB, yang berbeda hanya storage. P40 128GB, P40 Pro 256GB, sementara P40 Pro Plus di 512GB. Nggak ada pilihan lain, jadi sederhana sekali ya. Untuk baterai P40 sendirian agak kecil, baterai di 3800 mAh, walaupun nanti kita bisa hasil tes baterainya ya. Lalu P40 Pro dan Pro Plus sama-sama pakai 4200 mAh. Dari sisi OS, semuanya menggunakan UI-nya EMUI 10 ya. Dan ini basisnya adalah Android 10.
ya, nggak ada masalah di sini masih pakai Android ya. Banyak yang berpikir bahwa mereka udah nggak pakai Android, masih pakai Android kok. Yang beda adalah Huawei tidak menggunakan Play Store di sini, tapi menggunakan Huawei Mobile Services ya. Jadi ada App Gallery sebagai pengganti Play Store untuk download aplikasi di situ. Pertanyaannya lalu aplikasi apa aja yang jalan? Sosmed gimana? Banking gimana? Aplikasi sehari-hari saya gimana? Bisa nggak hidup tanpa Google Mobile Services atau Play Store dan teman-temannya itu? Nah, ini akan kita bahas dalam video terpisah. Yang jelas kita udah hidup beberapa minggu dengan ini dan ya lumayan menarik pengalaman kami di sini ya. Jadi nanti kita akan bikin video terpisah mengenai upaya kami tidak menggunakan Google Mobile Services, apa yang terjadi, apa yang kami alami gitu ya. Dan kalian bisa taruh komentar di bawah apa yang kalian mau ketahui mengenai menggunakan si smartphone Huawei ini tanpa GMS atau Google Mobile Services atau mengandalkan HMS-nya Huawei saja. Tulis di bawah ya, misalnya mau tahu aplikasi saya jalan apa enggak, aplikasi ini jalan apa enggak, ya tulis di dalam komentar ya. Dan kemudian hal yang menarik saya harus update di sini bahwa sekarang itu sudah bisa nginstal yang namanya Petal Search Widget dari App Gallery. Jadi setelah kita install ini, si Petal Search Widget ini bisa membantu kita mencarikan aplikasi yang kita mau. Ya, ini berlaku untuk semua smartphone Huawei. Jadi kita bisa pakai Petal Search Widget ini, lalu kita bisa nyari, nanti dia yang akan mencarikan ke App Store yang misalnya seperti APK Pure, Aptoide, atau APK Center, dan macam-macam lah ya. Kita nyoba nyari berapa kali ketemunya APK Pure sih memang. Lalu apa bedanya dengan kalau kita browsing sendiri ya? Ada bedanya ternyata ya. Satu, tampilannya jadi mudah banget dipahami ya. Biasanya kan APK Store kayak gitu agak sedikit berantakan gitu ya. Terus kemudian saat list app-nya udah muncul, kita cuma perlu klik download dan kita langsung ke aplikasinya dan mendownload gitu, atau bahkan langsung download aja begitu. Ini membuat kita sangat nyaman, mudah sekali, nggak usah tersesat di dalam website yang kadang-kadang banyak jebakan Batman-nya di situ ya. Banyak jebakan, oh ternyata kalau klik ini jadinya iklan gitu. Enggak, ini langsung ke download aja gitu. Beberapa application store itu juga memaksa kita harus install APK-nya, tapi yang di sini nggak usah. Jadi bisa langsung ditarik APK-nya dari sana aja. APK yang kita mau, kita bisa langsung tarik dari sana. Ini sangat menyenangkan dan sangat membantu sekali. Bahkan ada proses verifikasi dulu. Jadi kalau mencurigakan dia akan kasih tahu, oh ini terlalu mencurigakan, ini nggak cocok nih gitu ya. Dikasih tahu sama si Petal Search ini. Sebuah perkembangan yang sangat baik sekali dan akan kita bahas lebih lanjut dalam video yang berikutnya ya. Oke, lanjut. Kita menemukan satu hal yang menarik sekali pada saat kita start ya, boot awal kita lihat bahwa ada splash kebudayaan Indonesia. Jadi katanya Huawei ini benar-benar into Indonesia banget, benar-benar mau serius bilang bahwa smartphone ini untuk Indonesia gitu. Asik banget sih, memang ada background Indonesia juga yang kita bisa pakai, yang kebudayaan gitu. Keren. Oke, lanjut masalah teknis, kita bicara sensor. Untuk sensor ini ya ini namanya flagship ya. Lengkap lah sensornya ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali di sini. Lalu untuk konektivitas tiga-tiganya 5G ready tentunya karena SoC-nya juga ya. Kemudian untuk Wi-Fi ini sudah Wi-Fi 6 atau AX ya. Jadi sudah sangat kekinian sekali, bahkan ke masa depanan sekali sebetulnya ya. Untuk Bluetooth 5.1 sudah ada di sini. Untuk P40 Pro dan Pro Plus sudah ada infrared blaster, bisa kalau matiin TV atau AC bisa, nggak ada masalah. Tapi di P40 itu nggak ada. Jadi P40 yang paling bawah, yang paling murah, emang nggak ada infrared blasternya. Semuanya punya NFC dan semuanya bisa nge-share ulang Wi-Fi. Jadi sangat flagship sekali konektivitasnya memang. Dari sisi security kita lihat dia punya in-display fingerprint yang sangat cepat dan sangat akurat sekali. Lalu infrared face unlock, ya infrared face unlock-nya itu akurat, cepat, dan bahkan berfungsi dalam kondisi sangat gelap sekalipun ya. Oke, mari kita pelan-pelan bahas soal kamera, mulai dari spesifikasinya dulu ya. Untuk P40 dulu ya, kamera utamanya adalah kamera 50 megapiksel ultra vision kamera. Ini adalah kamera sama dengan yang dipakai di P40 Pro yang sudah pernah kita buatkan video sebelumnya. Ya benar. Ini kamera yang di gelap-gelap itu bisa tiba-tiba jadi terang semuanya, bisa ngefokus dalam gelap. Ini kameranya ada di P40. Kalau ada yang mau lihat video sebelumnya juga itu udah jelas banget pembahasan soal kamera ini.
Sangat menarik sekali karena kameranya pakai wide angle dengan f1.9 OIS RYYB sensor. Jadi ini sensor yang sensitif sekali. Kemudian untuk ultra wide-nya ini sangat menyenangkan sekali. Dia pakai ultra wide 16 megapiksel, bukan 8 megapiksel ya. Jadi bukan ultra wide yang kualitasnya rendah atau bahkan bukan 12, 16 megapiksel f2.2 di sini. Kamera ultrawide ini juga yang bisa dipakai buat makro. Jadi sepertinya ini adalah kamera ultrawide yang disematkan, yang diambil dari P30 sebelumnya, dari P30 seri sebelumnya yang ya lebar dan bisa fokus. Ini enak banget sih, makro di ultrawide, lucu banget sih memang ini. Lalu walaupun ini yang paling murah, tapi dia dilengkapi dengan telefoto juga ya. Ada kamera 8 megapiksel telefoto f2.4 dilengkapi dengan optical image stabilizer lagi ya. Lagi-lagi part yang satu ini sepertinya diambil juga dari P30 sebelumnya. Nah, semua kamera ini autofocus semua, tentunya nggak ada yang pakai manual focus, autofocus semua, dan pakai image stabilization OIS, dan ada yang pakai AIS juga. Jadi lengkap walaupun dia yang paling murah. Ini sangat menarik. Untuk kamera selfie, tadi kamera selfie dibahas sekilas, ini adalah kamera selfie 32 megapiksel. Nah, perbedaan dia dengan yang lainnya adalah di P40 kamera selfie-nya itu tidak ada autofokusnya. Ya, walaupun dilengkapi dengan depth sensor kamera, tapi dia tidak pakai autofocus di sini. Beralih ke P40 Pro, ini kita udah pernah bahas sebetulnya, tapi kita ulang lagi. Kamera utamanya, sensor utamanya 50 megapiksel ultra vision kamera. Sama, kita udah pernah tes dulu sebelumnya ya. Lalu untuk kamera ultrawide yang dia menggunakan 40 megapiksel cine kamera atau sign kamera ya, apalah itu namanya ya, ultrawide angle f1.8 ya, 1.8 ya. Ini adalah sensor yang kita pakai kemarin yang untuk bikin video dalam kondisi lumayan gelap masih bisa terang. Ini emang luar biasa sekali yang ultrawide ini, walaupun dia memang berakhir dengan tidak terlalu lebar-lebar banget, tapi untuk video luar biasa hasilnya memang. Kemudian yang satu ini dilengkapi lagi dengan sebuah telefoto kamera dengan optical zoom 5 kali. Optikalnya 5 kali ya. Dan ini sensornya 12 megapiksel, bukan 8. Ini sensor 12 megapiksel, bukannya f3.4. Dilengkapi dengan optical image stabilizer tentunya ya. Ketiga kamera ini tentunya lagi-lagi autofocus dan tersedia 3D depth sensing kamera ya di sini untuk kamera utamanya. Jadi kalau P40 nggak punya, P40 Pro punya 3D depth sensing kameranya ya. Image stabilization tentunya lengkap, semua kameranya ada stabilisasi. Lalu kalau untuk selfie, nah di sini di P40 Pro selfie-nya sudah autofocus. Masuk ke P40 Pro Plus, sebetulnya semuanya sama dengan P40 Pro. Perbedaannya ada di kamera telenya. Kenapa? Di kamera telenya itu bukan satu tele 5 kali 12 megapiksel, tapi ada 2 kamera tele. Kamera tele yang pertama adalah tele optical 3 kali ya, f2.4 OIS. Ya, jadi ini ada zoom 3 kalinya dulu. Setelah itu ada satu lagi 8 megapiksel dengan optical zoom 10 kali. Optical 10 kali f4.4 OIS. Nah, ini yang katanya bisa sampai dengan digital zoom 100 kali itu. Ya, keempat kamera ini semuanya autofocus dan masih dilengkapi lagi dengan 3D depth sensing kamera lagi ya. Image stabilization jelas semuanya lengkap. Selfie 32 megapiksel f2.2 autofocus sama seperti P40 Pro. Untuk perekaman video ini luar biasa sih sebenarnya perekaman video ya. Ini menarik kalau kita lihat kamera selfie-nya semuanya bisa merekam video sampai dengan 4K 60. Iya betul, kamera selfie-nya bisa sampai 4K 60 ya. Kemudian untuk kamera utama semuanya bisa 4K 60 tentu. Untuk ultrawide agak beda karena yang satu pakai sensor yang kayaknya sensor lama. Jadi ya P40 hanya bisa 4K 30, 4K 30. Sementara Pro dan Pro Plus bisa 4K 60. Untuk kamera tele semuanya 4K 30 fps. Sepertinya semuanya sudah 4K ya. Saya tidak melihat 8K atau 8K, tapi saya tidak merasa bahwa itu jadi penting-penting amat di sini. Yang paling menarik adalah semuanya udah bisa 4K. Rata aja deh, 4K aja dulu ya. Kemudian untuk pengujian kamera saya serahkan ke Chris. Silahkan Chris. Oke, sekarang di tangan saya kali ini sudah ada 3 smartphone flagshipnya Huawei. Ini adalah P40, lalu ini adalah P40 Pro, dan ini adalah P40 Pro Plus. Semuanya akan kita bandingin jadi satu di sini, dan ini adalah tes kameranya. Untuk urusan stabilizer di perekaman video, di P40 series ini sepertinya udah nggak perlu diragukan lagi ya. Dari kamera selfie-nya sampai kamera utamanya itu semuanya stabil.
baik di resolusi apapun ya. Baik di resolusi 4K 60-nya pun di semua lensanya, di semua kameranya itu bisa stabil. Jadi memang luar biasa banget ini untuk perekaman video di P40 series ini. Oke, di sini saya mau kasih lihat seberapa jauh kemampuan zooming dari P40 series. Ini adalah P40 biasa dulu, ini menu kameranya. Di bawah sini nih kita bisa pilih langsung untuk zooming dari wide. Lalu kalau kita klik bisa jadi 1 kali. Lalu diklik lagi 3 kali. Lalu maksimal sampai 5 kali. 5 kali digital zoom ya. Dia itu optikalnya sampai 3 kali aja. Kemudian dia juga bisa di slide seperti ini. Dan maksimalnya itu sampai 30 kali digital zoom. Wah, cukup jauh juga walaupun ini bukan lensa periskop ya. Kemudian untuk di video agak sedikit beda kemampuan zoomingnya, pasti nggak sejauh di foto. Jadi kalau dilihat di sini tuh, kalau dari wide kita klik 1 kali, lalu kita klik, nah di video dia jadi 3,5 kali. Lalu bisa juga di slide seperti ini dari ultra wide. Untuk video maksimum itu pasti beda ya teman-teman, jadi nggak mungkin sama kayak foto. Untuk video ini kalau kita slide zooming maksimalnya itu sampai 10 kali. Kemudian ini adalah P40 Pro, jadi dia memang mempunyai kemampuan zooming yang lebih jauh, dimana untuk bagian foto dia ketika diklik untuk zooming dia bisa sampai 5 kali optical. Lalu sisanya adalah hybrid zoom. Untuk maksimalnya dia bisa sampai 50 kali, yang tadi kan P40 biasa itu sampai 30 kali. Jadi memang dari hybridnya bisa lebih jauh di P40 Pro tentunya, karena lensanya juga lensa periskop. Tentunya lensa yang lebih canggih ini juga berdampak ke video ya, dimana zoomingnya bisa lebih jauh juga. Untuk video dia begitu diklik untuk zoomingnya dia sampai 5,5 kali. Tadi kan di foto 5, di video dia 5,5, sedikit lebih ngezoom. Lalu untuk maksimalnya tadi kan P40 itu sampai 10 kali aja, kalau di P40 Pro bisa sampai 15 kali. Nah, ini yang paling canggih di P40 Pro Plus. Jadi ini kalau kita pindah dari kamera ultra wide-nya, kalau kita klik bisa ke 1 kali. Kalau kita klik dia pindah ke 3 kali optical zoom. Kalau kita klik lagi dia bisa 10 kali optical zoom. Ini gila banget sih yang ini sih, bisa jauh banget, dan ini optical ya, bukan digital atau hybrid. Kemudian kalau di slide begini, dia maksimalnya itu bisa sampai 100 kali. Jadi bisa jauh banget. Ini gedung BNI yang nggak kelihatan pakai mata aja tuh bisa kelihatan pakai P40 Pro Plus. Ini gila banget ini. Kemudian untuk video, kalau kita dari ultra wide-nya kita pindah ke 1 kali, lalu dia pindah ke 3,5 kali kalau kita klik bawahnya lagi. Lalu kita klik lagi untuk zooming, itu dia masuk ke 11 kali. Jadi agak sedikit beda memang di videografi ini. Lalu untuk maksimalnya di video dia bisa zooming sampai 30 kali. Jadi ini emang zooming paling jauh ada di P40 Pro Plus. Nah, di P40 Pro dan P40 Pro Plus dia memiliki fitur zoom audio. Tapi sayangnya untuk P40 biasa nggak ada. Jadi kalian bisa ngezoom video sambil meningkatkan input level dari mikrofonnya. Jadi bisa ngedenger suara dari jarak jauh. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, untuk slow motion ternyata di P40 dan P40 Pro itu ada bedanya teman-teman. Jadi ternyata di P40 itu slow motionnya itu pakai kamera utama, sedangkan P40 Pro itu pakai kamera ultrawide-nya, yang cine kameranya. Jadi di sini terlihat untuk yang P40 maksimalnya itu di 32 kali atau di sekitar 960 fps. Dan terlihat hasilnya ini tuh interpolasi ternyata. Jadi kelihatan kalau interpolasi itu gerakannya itu nggak natural. Sedangkan kalau di P40 Pro itu dia bisa maksimalnya sampai 256 kali atau di 7680 fps. Jadi bisa sangat lambat sekali. Dan kalau di P40 Pro ini dia nggak interpolasi terlihatnya. Jadi nggak ada bayangan-bayangan aneh seperti di P40 tadi. Lalu untuk perekaman video ada fitur yang saya suka di sini nih di P40 series. Jadi ada namanya AI Color, di mana untuk video orangnya itu bisa warnanya normal tapi backgroundnya itu hitam putih. Ini saya suka banget nih, jadi keren videonya. Ini saya coba di P40 biasa, di P40 Pro Plus dan Pro biasa juga punya. Cuma di sini saya pengen cobain di P40 biasa. Karena pengen lihat walaupun tanpa 3D depth sensornya, dia tetap bisa mengseparasi background dengan sayanya tuh tetap baik. Memang belum sempurna, jadi kalau misalnya objeknya terlalu banyak bergerak, tentunya juga pasti membuat processingnya menjadi berantakan. Jadi ada yang kena hitam putih, ada yang enggak gitu. Untuk kemampuan low light-nya, ini di lensa yang utamanya. Gimana kalau kita pakai dari ultrawide dulu? Penasaran kalau kita auto aja gimana? Kalau kita potret begini, ini P40 biasa ya, dan terlihat ultrawide-nya kesulitan. Nah sekarang kita pakai sensor utamanya. Kalau dari previewnya masih terlihat ini gendamnya. Coba kita jepret, hasilnya seperti apa? Wow, bukan main, luar biasa nih. Nah sekarang ini P40 Pro Plus, kondisinya sama seperti tadi, dan ini kamera ultrawide-nya. Coba kita pakai buat foto, dan hasilnya itu seperti ini. Gila, nggak ngerti lagi nih, ini canggih banget. Kita pindah ke kamera utamanya. Ini satu kali. Coba kita pakai buat foto. Ini hasilnya. Sama gilanya. Bukan main dah. Gila. Oke, kalau untuk video di malam hari, seperti yang kalian lihat, kalau untuk di P40 biasa ya, karena sensor ultrawide-nya itu beda dengan yang kakak-kakaknya. Dia pakai sensor yang lama dan sensornya juga lebih kecil. Jadi ketika dipakai untuk video malam itu dia kesulitan. Jadi kalau dilihat di sini sih nggak kelihatan apa-apa ya. Jadi mesti pakai sensor utamanya kalau mau untuk video gelap supaya lebih kelihatan. Jadi memang untuk penangkapan cahayanya lebih bagus di kamera utamanya. Yang keren di sini adalah di P40 Pro series nih. Jadi P40 Pro dan P40 Pro Plus kan pakai kamera scene kamera. Jadi anehnya di sini nih kamera ultrawide-nya justru bisa lebih terang ketimbang kamera utamanya. Wow. Jadi seperti teman-teman lihat sini muka teman saya Dian nih masih terlihat kalau dipakai kamera ultrawide-nya. Sedangkan kalau dipakai kamera utamanya justru jadi kurang gitu terlihat. Oke, untuk foto karena sensor utamanya sama semua, tentunya hasilnya juga nggak akan jauh beda. Paling cuma beda di tone warnanya aja gitu. Itu sih kadang-kadang juga tergantung AI-nya dan tergantung pencahayaan tempatnya juga.
Tapi secara keseluruhan sensor utamanya itu udah gila banget, hasilnya bagus banget. Yang paling kerasa bedanya itu adalah P40 dengan kakak-kakaknya P40 Pro dan P40 Pro Plus. Pro dengan Pro Plus itu nggak terlalu jauh banget bedanya. Yang beda itu yang P40 biasa dengan yang di atasnya. Karena yang P40 biasa memang kamera ultra wide-nya dan kamera tele-nya nggak secanggih yang kakak-kakaknya. Sedikit keunggulan P40 ketimbang yang lain, yaitu ada di kamera ultra wide-nya juga sebenarnya. Di kamera ultra wide-nya memang bukan cine kamera, cuman dia mempunyai jarak fokus yang lebih dekat. Jadi bisa sekaligus menjadi kamera makro. Rasanya nggak lengkap ya ngetes P40 series tanpa motret bulan. Dulu kan P30 Pro terkenalnya gara-gara bisa moto bulan. Sayangnya pas lagi saya tes nih di minggu-minggu ini agak sulit nih, mendung mulu setiap malam. Jadi sayang sekali kita belum dapet foto bulannya dengan P40 series. Mungkin kalau misalnya kita udah dapat foto-fotonya, mungkin kita akan post di Instagram kita atau di media kita yang lain. Oke, gimana? Cukup menyeramkan ya pengujian kameranya ya. Cukup bikin deg-degan kalau ngeliat hasil fotonya atau hasil videonya dari Huawei ini. Oke, kita lanjut ke benchmark ya. Kita tes P40 Pro dan P40 Pro Plus. Memang prosesornya sama dan kita dapat hasil di Antutu 7 mirip ya. Antutu 8 agak sedikit beda di Pro Plus, kita nggak tahu kenapa. Kita lihat bahwa skor memorinya emang lebih tinggi. Saya nggak ngerti kenapa seperti ini ya. Tapi skor-skor performance yang lain semuanya terlihat mirip banget. Geekbench 4 skornya mirip, Geekbench 5 lagi-lagi mirip juga. 3D Mark juga untuk slingshot ini skornya di grafik skornya mirip, GT1-nya juga mirip, nggak jauh-jauh beda. GFX Bench hasilnya bagus-bagus semua, tinggi-tinggi juga, kencang-kencang semua, dan mirip. Jadi bisa dibilang tiga-tiganya ini performanya sama ya. Nah, karena performanya sama, kita tes satu handphone aja biar nggak usah terlalu lama pengujiannya juga. Kemarinnya kita pakai P40 Pro aja yang di tengah-tengah gitu ya. Oke, untuk PUBG Mobile default maksimumnya adalah HDR Ultra. Bisa di style sampai smooth extreme, jadi nggak ada masalah di sini ya. Unlock HDR extreme juga bisa pakai GFX Tool dan kita dapat 57 sampai 60 fps. Oh, nice. Gyronya gimana? Aman, mulus. Jadi gyronya memang nggak ada masalah ya. Nah, pengujian sempat iseng kita ngetes unlock ke 90 fps dan ternyata PUBG 90 fps jalan. Ya, main satu match tuh rata-rata kita dapat antara 80 sampai 90 fps, sesekali drop ke 70 fps. Wow, nice. Asik banget ya bisa main PUBG sekencang itu ya. Lalu Call of Duty dengan setting grafik very high, frame rate very high, all effect on, kita dapat 58 sampai 60 fps. Lagi-lagi ditelan game ini ya. Honkai Impact 3 spesialisasinya Chris nih. Rata kanan settingnya dan kita dapat 45 sampai 70 fps. Di scene berat kadang bisa drop sampai ke 30-an fps. Tapi hanya ke 30-an fps. Ya, di Huawei P40 Pro dan Pro Plus, game ini by default langsung kebuka maksimum frame rate-nya ke 90 fps. Kalau refresh rate-nya di style di 90 Hz. Di P40 karena raya cuma 60, ya maksimumnya tetap 60 aja, nggak bisa lebih tinggi ya. Lalu Black Desert Mobile ya, setting rata kanan seperti di screenshot setting ini ya, bisa dilihat settingannya, dan kita dapat 44 sampai 45 fps. Maksimum frame rate di game ini memang 45. Dulu mentok 30, sekarang udah naik sedikit gitu ya, walaupun belum juga nyampe ke 60 fps. Jadi yang 44 45 ya pada dasarnya mengatakan bahwa mentok, nggak ada masalah ya. Oke, satu lagi game yang banyak yang nyari, Dragon Raja ya, banyak yang nyari ini ya, nggak tahu kenapa ya, game MMORPG baru ini katanya lagi rame dan berat ya. Oke, kita setting frame rate di nomor 5, kemudian preset grafiksnya di nomor 3, dan kita dapat 44 sampai 60
FPS. Ya, ini memang luar biasa. Oke, sebagai catatan semua game yang di tes ini kita pakai APK dari hasil backup dari smartphone lain. Jadi APK dari Play Store kita backup dari smartphone yang lain ya. APK dan OBB-nya kita copy. Solusi paling cepat untuk download game itu ambil dari smartphone lain sebenarnya gitu ya. Pasti benar dan pasti paling baru gitu ya. Tapi sekarang udah dipermudah dengan pakai Petal Search Widget yang tadi dibahas itu, kita bisa dapat game-game baru yang kita inginkan dengan cepat dan mudah sekali. Oke, mari kita masuk ke dalam pengujian baterai. Jadi kita uji dulu baterainya untuk nonton video ya, yang pertama kali. Nah, untuk nonton video kita bisa lihat bahwa ini adalah sangat bergantung pada banyak hal seperti layar, power saving segala macam. Kita mau lihat seperti apa. Yang menarik di sini adalah P40 polos itu bahkan bisa muter video playback lebih lama. Katanya kayak karena layarnya 60 Hz ini ya. Sementara kalau di P40 Pro dan Pro Plus kita lihat hasil yang sama di 20 jam, sekitar 20 jam 50 menit gitu ya. Hasil yang mirip sama. Jadi P40 ternyata kalau kita adu lama-lamaan layarnya membantu sekali. Memang kalau kita ngadunya nanti pakai game itu harusnya ukuran baterai yang pengaruh. Tapi kalau untuk power saving dengan pengujian yang panjang begini memang layar jadi sangat berpengaruh ya. Oke, kalau kita lihat charging time seperti apa, P40 dengan charger 22,5 watt itu penuh dari 0 itu 1 jam 41 menit. Kemudian P40 Pro dan Pro Plus itu 1 jam 6 menit, 1 jam 7 menit. Ya, menggambarkan bahwa charger 40 wattnya emang ya segitulah kurang lebih 1 jam lah kurang lebih ya untuk charging. Kencang untuk charging satu baterai. Nah, sekarang mari kita melihat perbedaan si penggunaan baterainya pada saat layar di 90 Hz versus 60 Hz untuk gaming. Yang kita gunakan adalah Honkai Impact 3. Jadi setting pertama adalah layar 90 Hz, 90 fps aktif, 30 menit kita jalankan pakai scene yang ringan di sini ya. Seper 30 menit dia turun 14%. Ini game memang lumayan sadis. Nah, yang menarik Honkai Impact 3 kalau kita set di layar 60 Hz, lalu 60 fps, 30 menit aktifnya pakai scene yang ringan juga, turunnya hanya di 10%. Oke, mari kita lanjut CPU throttling test. Banyak yang minta gini ya, tolong kasih lihat konsistensinya ya. Oke, kita bisa lihat kalau kita pakai CPU throttle test 30 menit kita set, bukan 15 menit ya. Performance mode-nya di off. Ya, kalian harus tahu bahwa Huawei punya performance mode. Kita off kan performance mode-nya. Ini yang disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Kita menemukan hal yang menarik bahwa di suhunya P40 itu cenderung lebih adem di bagian layar. Bodi belakangnya sih sedikit lebih tinggi justru ya. Tapi kita tidak melihat ada gejala throttling yang berarti, 95% doang di sini. Sementara P40 Pro dan Pro Plus itu kelihatan setelah jalan lumayan lama ya, udah mendekati ujung dia sudah mulai throttle, udah mulai gejala throttle. Bisa dilihat dari grafiknya bentuknya itu naik turun kalau throttle-nya si Huawei. Aneh. Dia lepas terus dia tarik lagi, dia lepas dia tarik lagi. Kalau di smartphone lain nggak begitu. Kalau udah turun aja udah gitu. Kalau ini nggak, dia lepas adem naik lagi, lepas adem naik lagi, naik turun. Lalu bagaimana kalau performance mode-nya kita on-kan, kita hidupkan? Wow, hasilnya di P40 dan Pro Plus tidak throttling, jalan terus. Sementara di P40 Pro dia ada throttling sedikit memang ya. Kemungkinan besar ini variasi pengujian aja. Jadi intinya pada saat performance-nya dihidupkan, mode performance dihidupkan, throttlingnya minim sekali. Ya sayangnya kita nggak selalu bisa pakai ini juga ya, karena suhunya jadi agak tinggian gitu ya. Suhunya kurang begitu nyaman untuk penggunaan sehari-hari memang. Mungkin kalau mau pakai grip main game kita mau hidupin performance mode, mungkin ya. Oke, untuk pengujian lain kita udah nyoba Netflix. Sayangnya memang untuk saat ini Netflix yang masih di L3, kecenderungannya adalah ya memang belum ada kerjasama karena ya tidak ada lewat Play Store-nya. Mungkin saya juga kurang tahu, mungkin seperti itu. Tapi yang menarik kita tetap bisa download untuk nonton offline. Itu nggak ada masalah. Itu masih tetap bisa dilakukan. Banyak yang nanya soal touch delay. Oke, kita coba aplikasi drum, real drum dan classic drum kita lihat emang delay. Yang menarik pada saat kita main game PUBG nggak ngerasa delay. Lagi-lagi ini kita menemukan lagi bahwa ini tergantung aplikasinya memang. Aplikasinya aja yang kurang ngepas gitu mungkin ya. Karena di game PUBG nggak ada masalah. Atau mungkin kebalikannya, untuk game dia lebih optimal bisa jadi.
Nah, untuk recorder bawaannya ini nggak ada pengaturan khusus seperti frame rate, resolusi, sound source segala macam, ini nggak ada. Tinggal pencet tombol di panel quick setting udah langsung beres. Nah, fitur menariknya kita ada gesture untuk ketuk layar 2 kali ya, untuk langsung bisa screen record. Dan dengan Huawei juga ini mungkin buat yang belum tahu, tombol power dengan volume down itu adalah screenshot, tombol power dengan volume up itu adalah screen record ya. Jadi ada shortcutnya sendiri ya. Dan shortcut ketuk-ketuknya itu juga masih ada lagi macam-macam yang buat screenshot, macam-macam itu ada yang menarik banget lah itu ya. Dipelajari aja itu gesture ketokannya itu. Nah, untuk tactile feedback atau vibration motor untuk pas ngetik itu berasa kan ada kecil-kecil itu ya. Saya nggak ada komplain, ini mungkin bukan yang paling halus, tapi menurut saya sudah sangat acceptable buat saya yang terbiasa dengan yang halus-halus itunya, tactile feedbacknya sangat acceptable sekali, masih lumayan nyaman untuk ngetik dengan cepat. Dan kalau bicara soal nyambung ke layar monitor, yes. Flagship ini 3 biji nih semua bisa nyambung pakai layar monitor, nggak ada masalah. Oke, kita masuk ke kesimpulan umum ya. Walaupun saya tahu mungkin masih banyak yang keselip karena 3 produk ini memang banyak banget detailnya. Mohon maaf, kita masuk ke kesimpulan aja ya, karena kita masih harus memilih yang mana yang cocok untuk siapa ya. Pertama-tama, nggak ada GMS tapi udah ada HMS dan Petal Search sangat membantu sekali. Jadi aplikasi-aplikasi cukup mudah untuk dicari. Nggak ada jack audio 3,5 mm. Yes, benar. Walaupun memang disediain ya, handsfree-nya disediain tentunya. Speakernya tidak stereo. Ini permintaan kami sejak karena Mate 20 Pro masih stereo. Kenapa ini udah nggak stereo lagi ya? Saya nggak ngerti. Untuk resolusi layar kami merasakan bahwa di Pro Plus dan Pro itu masih biasa. Masih ada smartphone flagship yang lain yang bisa lebih tinggi resolusi layarnya. Tapi lagi-lagi kami tidak merasa ada masalah atau pixelated kelihatan gitu, enggak. Jadi ya di atas kertas mungkin itu terasa kecil tapi sebetulnya sudah nyaman kok. Kemudian Huawei tidak menyatakan kaca apa yang dipakai di sini. Tapi banyak yang indikasi yang menunjukkan bahwa ini kaca yang sama yang dipakai dengan P30 Pro yang di awal video kami tunjukkan. P30 Pro yang kita pakai setidaknya setengah tahun itu tidak pernah dipasangin screen protector, nggak pernah sama sekali, dan kita nggak lihat ada baret yang berarti di situ. Harus diperhatiin banget, mungkin kita akan nemu, tapi saya nggak nemu sih sampai sekarang ya. Ada baret-baret yang berarti di situ. Jadi dengan asumsi kaca itu yang sama yang dipakai di sini, kayaknya saya nggak akan protes bahwa ini tidak pakai yang dinamakan dengan Gorilla Glass karena ya lumayan oke kacanya. Di sisi positifnya yang luar biasa, ini adalah smartphone berkamera atau kebalik, ini adalah kamera bersmartphone terbaik. Ya ini smartphone ya dengan kamera yang paling baik 2020. Ini rasanya sih nggak ada obatnya sih memang ya. Kalau dari sisi kualitas gambar ini emang luar biasa. Layar juga bagus banget, P40 Pro dan Pro Plus sudah ada refresh rate sampai 90 Hz. Itu pengalaman pakai jadi enak banget, super mulus banget, performanya kencang, gaming mulus, charging kencang, kualitas materialnya luar biasa dan daya tahan air juga ada di sini gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara memilihnya. Yang mana yang cocok buat yang mana. Kita mulai dari harganya dulu. Dari harga resmi P40 harganya untuk yang versi 818 dia cuma satu itu doang di Indonesia ya. Itu 9.999.000. Untuk harga ini harga resmi, jadi ada kemungkinan kalian bisa nemu harga lebih murah, saya nggak tahu ya. Tapi harga resminya segitu. Kemudian untuk P40 Pro 8GB 256 itu 14.499.000 atau sekitar 14,5 juta. Dan P40 Pro Plus yang 8GB 512 itu 18.499.000 atau 18,5 juta. Jadi selisihnya ada P40 ke P40 Pro adalah 4,5 juta, kemudian dari P40 Pro ke P40 Pro Plus adalah 4 juta pada saat video ini dibuat ya. Oke, kadang-kadang Huawei memang ada promo menarik jadi bisa lebih murah ya. Dan mari kita lihat pelan-pelan. Kalau mau cari yang irit, cari yang ringan, cari bodi kecil, nggak butuh sinar kamera yang spesial ya, yang ada di P40 Pro Series dan juga nggak butuh layar 90 Hz, P40 itu jadi opsi yang baik ya. Baterai bukan masalah dan harganya murah. Nah, kemudian kalau mau cari top of the line, best of the bestnya Huawei saat ini, terutama di sisi kamera dan telenya bagus, bonus bodinya lapisannya keramik gitu, storage paling besar, P40 Pro Plus adalah pilihannya. Nah, kalau kalian tidak merasa bahwa telenya penting
dan 5 kali aja udah cukup ya, bahkan masih dapat 12 megapiksel sensor juga ya. Dan yang dikurangin paling-paling cuma storage, jadi dari 512 ke 256 itu udah gede banget ya. P40 Pro akan jadi pilihan menarik dengan opsi harga yang lebih murah 4 juta dibandingkan P40 Pro Plus. Jadi udah kebayang perbandingan seperti apa? Kalau saya bilang sebetulnya ini adalah P40 Pro Series versus P40 jadinya ya. Tapi terlepas dari itu, manapun yang kalian pilih, kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan kamera yang sangat luar biasa untuk tahun 2020 ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.